Halo co-friends, selamat datang di Aquapod, tempat di mana kita ngobrol santai mengenai isu-isu perikanan di dunia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arina Margani Nurmilianti. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga penting nih. Nah, yaitu bagaimana teknologi ini berperan dalam transformasi sektor perikanan. Nah, kita tahu bahwa perikanan itu merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian dan juga ketahanan pangan di Indonesia nih Pak. Nah, namun di era digital ini, seperti sekarang kita tahu bahwa sektor ini tuh bisa beradaptasi dengan perkembangannya dari teknologinya tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kedatangan tamu spesial ini, yaitu Pak Azril, seorang dosen aquaculture Universitas Tidar yang memiliki pengalaman luas dalam bidang perikanan dan juga teknologi. Selamat datang Pak Azril. Ya, selamat Bagaimana datang. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, kepada Pak Azril, terima kasih telah datang di podcast kami. Nah, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin memberikan sedikit gambaran nih tentang topik yang baru-baru hangat di pembicaraan ini. Nah, jadi artikel menarik yang akan kita bahas itu merupakan alasan mengapa sektor perikanan ini perlu dijamah teknologi, Pak. Nah, dalam artikel tersebut itu menjelaskan juga bahwa teknologi itu dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga keberlanjutan industri perikanan. Nah, langsung saja untuk membahas lebih dalam ini, mari kita mulai pertanyaan yang pertama ya, Pak. Oke. Boleh. Mungkin saya perkenalan dulu. Oh, boleh ya. Pak, boleh. Walaupun tadi udah dikenalkan sama hostnya ya. Jadi nama saya Muhammad Azril dan betul saat ini sebagai dosen di program studi aquaculture Universitas Tidar. Kemudian sebagai pengalaman kerja ya sebelum di Universitas Tidar juga sempat bekerja di startup perikanan ya, di NGO juga dan juga di instansi pemerintahan. Jadi mudah-mudahan sharing kali ini saya bisa membagi pengalaman saja ya, kita sama-sama belajar seperti itu sehingga nanti bisa memberi warna dan informasi yang sekiranya relevan dengan topik pada podcast hari ini ya. Seperti itu. Amin. Oke, untuk selanjutnya kita ke pertanyaan yang pertama. Pak Azril, bagaimana sih pendapat Bapak ini melihat peran teknologi dalam transformasi dari sektor perikanan tradisional menuju perikanan yang modern? Oke, kalau kita bicara teknologi, mungkin saya coba kasih gambaran singkat ya, bahwasanya di dalam dunia aquaculture memang kita mengenal istilah beberapa sistem ya yang bisa kita terapkan. Jadi secara umum mungkin kita bisa mengenal ada sistem budidaya ekstensif atau tradisional, kemudian naik ke sistem semi-intensif gitu ya, kemudian intensif, dan bahkan sekarang ada istilah supra-intensif seperti itu. Jadi yang membedakan setiap level sistem produksi aquaculture ini adalah salah satunya ada sisi implementasi teknologi. Secara umum, let's say seperti tradisional atau ekstensif, ya mungkin sistem budidayanya yang benar-benar alami seperti itu. Jadi tebar, kemudian tidak dilakukan pemberian pakan buatan, apalagi teknologi di situ tidak ada teknologi. Jadi dibiarkan secara alami tumbuh biota yang dibudidayakan. Nah, bedanya dengan sistem ataupun tahapan budidaya yang lain, mulai dari semi intensif sampai ke supra intensif, itu salah satunya ada intervensi teknologi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan yang semi intensif mulai ada tuh penggunaan teknologi, misalkan sistem aerasi gitu ya, sudah ada tambahan menggunakan pedal wheel atau kincir atau aerator seperti itu. Nah, kemudian juga dari sisi pada tebarnya itu lebih tinggi karena tadi ada input teknologi, ada supporting DO yang membuat pada tebarnya bisa lebih tinggi. Apalagi yang yang intensif sampai ke supra intensif yang biasanya dilakukan sistem budidaya yang lebih terkontrol dengan penerapan teknologi yang jauh lebih komprehensif atau lebih canggih seperti itu. Misalkan kalau semi intensif mungkin dia hanya pakai aerator jumlahnya 1. Kalau intensif sampai ke supra intensif dia bisa sampai 1 petak itu karena luasannya lebih kecil ya. Jadi dia lebih banyak teknologi yang digunakan. Sama
dari sisi input pakannya juga jauh lebih banyak, sehingga butuh pengelolaan yang lebih manageable ya untuk sistem intensif maupun supra intensif. Seperti itu, Arinda. Ya, jadi dari sisi teknologi tadi pertanyaannya menarik. Bagaimana nih peran teknologi? Tentu keywords-nya adalah dengan adanya penerapan teknologi dari sisi sistem tadi, pasti salah satu yang kita harapkan adalah peningkatan produktivitas gitu ya. Peningkatan produktivitas, kemudian yang kedua adalah poin betul tadi, efisiensi, kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan, sustainable. Ya, jadi ada macam-macam teknologi yang pada akhirnya dengan diterapkan dia akan lebih ramah lingkungan gitu ya. Walaupun di satu sisi kalau kita bicara sistem teknologi ataupun sistem budidaya intensif maupun supra intensif, itu juga pasti dari sisi output dari produksinya, misalkan dari limbahnya, itu juga perlu effort yang lebih seperti itu. Jadi saya rasa teknologi ini akan mengubah atau membantu pola cara ya, di mana ada yang awalnya dia dari teknologi tradisional jadi intensif, itu pasti akan ada kemudahan di dalam teknologi. Misalkan ada istilah otomasi. Ya, otomasi misalkan dari cara pemberian pakan misalkan yang dilakukan secara manual, dengan adanya teknologi itu bisa jadi dilakukan secara auto feeder ya, kalau kita istilahkan ya, pemberi makan otomatis gitu. Nah, semuanya otomatis gitu. Bahkan ada juga teknologi untuk pengukuran kualitas air ya, seperti itu, yang dia juga bisa memudahkan pembudidaya dan bisa dilakukan secara real time dan secara cepat gitu ya. Nah, itu yang berbasis sekarang kita istilah Internet of Things ya. Saya rasa Rinda juga sudah biasa ya mendengarkan istilah IoT. Nah, intinya adalah bagaimana perubahan-perubahan ini tentu diharapkan dengan adanya intervensi teknologi mampu meningkatkan produktivitas, dan juga dari sisi lingkungan itu juga jadi concern gitu ya. Nah, itu mungkin Rinda. Oke, baik Pak. Mungkin pertanyaan yang kedua itu, apa saja sih teknologi terkini yang telah diterapkan dalam industri perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di Indonesia ini? Ya, oke, teknologi terkini ya. Kalau kita berbicara teknologi terkini ya tentu related dengan revolusi industri 4.0 ya, atau bahkan sekarang sudah 5.0 ya, dimana tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu poin dari inovasi teknologi di sistem aquaculture atau di teknologi aquaculture, kita banyak mendengar atau melihat bagaimana fenomena dari kehadiran teman-teman startup seperti itu ya, startup yang mewarnai dunia perikanan, di mana mostly startup ini merupakan perusahaan-perusahaan teknologi yang rintisan, yang biasanya para foundernya anak-anak muda tuh. Nah, mana tahu nanti Arinda gitu ya punya ide gimana caranya kita bisa mendeteksi misalkan penyakit dengan menggunakan teknologi gitu ya. Nah, saat ini startup yang banyak memang mereka fokus ke automasi ya, di mana otomasi ini erat kaitannya dengan Internet of Things. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan internet dihubungkan dengan sistem produksi atau teknologi produksi aquaculture gitu ya. Nah, selain IoT dan automasi juga saat ini juga teman-teman saya rasa pasti sangat familiar dengan AI ya. Ada yang pakai ChatGPT dalam banyak ternyata ya. Menariknya ternyata AI itu artificial intelligence itu juga memungkinkan untuk kita implementasikan dalam sektor aquaculture seperti itu, atau kita kenal dengan istilah big data gitu ya. Di mana teman-teman startup ini juga ada yang mencoba membuat sistem manajemen budidaya gitu ya, di mana dengan menggunakan AI misalkan petambak tinggal chatbox aja tuh dalam apps-nya, ditanyakan misalkan saya mau tebar sekian udang atau ikan, kira-kira saya butuh pakannya berapa banyak gitu ya. Nah, nanti dia akan secara otomatis muncul gitu. Nah, itu mungkin salah satu
salah satu keunggulan ataupun teknologi yang berkembang saat ini. Kemudian juga ada kemudahan dalam supply chain ya. Kalau di dunia perikanan misalkan, jadi bagaimana dari hulu ke hilirnya ya, dari input produksi aquaculture, kebutuhan pakan, benih ya, kemudian pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya ya, masuk ke tahapan produksi, kemudian setelah produksi masuk ke tahapan harvesting atau panen, sampai nanti ke post harvesting atau proses pengolahan, sampai ke marketing. Itu juga banyak startup yang membantu memprovide teknologi untuk penjualan gitu ya. Bahkan sekarang kita kenal dengan istilah e-commerce ya. Iya, e-commerce. Pernah nggak beli, misalkan kalau di makanan kita istilahnya GoFood atau sudah sering Pak itu. Ya. Sering ya, apalagi puasa-puasa gini ya. Jadi lebih mudah gitu ya. Nah sama di sektor aquaculture juga ada. Jadi kalau saya bisa sebutkan mungkin contoh-contoh teknologi yang banyak berkembang saat ini ya, ada startup yang kita kenal yang sangat well known ya, yang sangat dikenal, itu ada e-fishery ya. E-fishery, pada tahu nggak e-fishery? Iya tahu Pak, yang kasus kemarin. Oh ya, tahunya kasusnya ya. Kasusnya. Tapi sebenarnya di sisi teknologi, e-fishery merupakan salah satu startup yang menjadi pembuka ya di sektor aquaculture, yang mana mereka itu tadi auto feeder. Jadi mereka membuat mesin pemberi pakan otomatis sehingga tambak itu nggak perlu lagi ngasih makan secara manual gitu ya. Dan menariknya adalah dengan berbasis IoT tadi, jumlah pakan itu bisa dikontrol gitu ya, sehingga dia bisa mengefisiensikan yang namanya FCR. Iya. Apa FCR? Feed conversion ratio ya. Jadi artinya adalah seberapa banyak pakan yang kita butuhkan untuk menghasilkan 1 kilo daging. Nah, semakin efisien FCR-nya, maka akan semakin kecil biaya operasional. Karena kita tahu bahwa biaya operasional pakan merupakan biaya terbesar gitu ya. Nah, itu dengan hadirnya teknologi itu bisa efisiensikan operational cost gitu ya. Kemudian startup yang berikutnya, kita tahu juga, kalau teman-teman pernah dengar nggak istilah water quality monitoring system. Jadi alat untuk memonitoring kualitas air secara otomatis. Nah itu sudah ada sering dengar Pak itu. Startupnya ada Jala gitu ya. Jala. Dan salah satu startup yang saat ini sedang naik daun juga itu ada Krustea ya. Dan kebetulan saya juga menjadi bagian dari Krustea, yang mana kalau kalian tahu bahwa Krustea ini startup aquaculture yang memproduksi atau menciptakan alat untuk kebutuhan produksi aquaculture lebih dari satu. Luar biasa ya. Kalau misalnya e-fishery dia punya auto feeder, Jala dia punya alat kualitas air, monitoring kualitas. Kalau Krustea dia punya 4 sekaligus, teman-teman. Keren ya teman-teman. Mau tahu apa aja? Sekalian saya promosi ini, ya. Ini karena related dengan topik kita ya, kita bicara teknologi. Nah, Krustea ini salah satu startup yang bergerak di bidang aquaculture, teman-teman. Dan saat ini concern teman-teman Krustea adalah renewable energy atau energi terbarukan gitu ya. Sehingga dari founder dari Krustea ini memikirkan gimana caranya tadi sisi efisiensi cost itu bisa kita tekan, kemudian tapi di sisi produktivitas ya produksinya tetap meningkat gitu ya. Nah, jadi teman-teman Krustea ini punya 4 alat. Yang pertama yang namanya Eco Aerator. Eco Aerator itu apa? Eco Aerator. Tahu nggak kira-kira? Waduh, belum pernah dengar Pak. Aerator itu apa? Aerator tuh buat yang oksigen tuh Pak. Nah betul, salah satu alat yang digunakan atau tools untuk supply oksigen terlarut ya, DO. Nah jadi Eco Aerator ini adalah eco berarti dia dari kata eco friendly ya, berarti yang ramah lingkungan. Aerator yang ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah kita punya pedal wheel tahu ya? Kincir yang ditambak ya untuk suplai oksigen ya. Teman-teman Krustea buat nih kincir
tapi dia eco-friendly, artinya ramah lingkungan. Kenapa? Karena biasanya aerator itu kalau kincir biasa yang konvensional ataupun aerator yang biasa, sumber energi dari mana? Penggeraknya. Penggeraknya biasanya dari arus air, Pak. Kalau Dari yang energinya dari listrik ya. listrik ya. Dari listrik atau dari bisa. bisa pakai genset ya, Iya, berarti genset. berarti butuh BBM ya, butuh solar. Nah, kalau Krustea ini dia menciptakan ekoaerator di mana sumber energinya itu dari tenaga surya, pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel. Nah, sehingga kendala-kendala listrik gitu ya di area-area yang tidak punya akses listrik pada akhirnya bisa Bisa menggunakan menggunakan ekoaerator ini. Kenapa? Karena sumber energi dari tenaga surya tenaga gitu. surya. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya mirip dengan Jala juga Krustea ini punya yang namanya EBI system. Kalau kalian tahu EBI itu dari bahasa Jepang ya, artinya apa? Udang ya. Udang. Nah, jadi terinspirasi dari itu EBI ini adalah alat monitoring kualitas air otomatis, teman-teman. Jadi sensornya itu ada 4. Mereka membuat alat kualitas air untuk parameter yang pertama pasti DO, yang kedua adalah suhu, ketiga adalah pH, yang keempat adalah salinitas. Dan sepertinya sedang mengembangkan untuk sensor untuk pengukuran amonia ya, karena menjadi salah satu momok ya dalam sektor aquaculture. Paling penting itu, Pak. Betul. Nah, jadi bagaimana kerjanya si EBI system ini? Nah, nanti EBI-nya ini akan diinstal di tambak, dipasang di tambak gitu ya. Nah, sehingga nanti petambak itu tinggal buka smartphone-nya aja. Nah, IoT-nya di situ berfungsinya, Internet of Things-nya bagaimana si EBI system ini dia akan mengukur parameter-parameter tadi sehingga nanti petambak tinggal membuka HP-nya aja. Dan itu bisa diukur secara real time. Jadi saat ini misalkan saya punya HP gitu ya. Jadi saya punya aplikasinya Krustea, nanti saya tinggal cek suhunya berapa sekarang, pH-nya berapa, salinitasnya berapa, DO-nya berapa. Ya. Dan yang paling menarik adalah keunggulan dari EBI sistemnya Krustea, dia terintegrasi dengan yang namanya ekoaerator tadi. Nah, ekoaerator ini dia akan terotomasi, on-off-nya, nyala atau matinya, itu dikontrol dari EBI system tadi. Oh, Menarik kan? menarik banget. Misalkan DO minimal berapa? Minimal di atas 4 gitu ya. Iya. Nah, jadi dia akan men-set misalkan si EBI system ini ketika dia mendeteksi bahwa DO di suatu perairan, di suatu media budidaya dia di bawah 4 gitu ya, maka ekoaeratornya akan menyala otomatis. Nah, karena dia kan butuh oksigen ya. Karena dia tidak sesuai dengan persyaratan hidup dari biota yang dibudidayakan. Tapi ketika range-nya sudah di atas, let's say di atas 7 atau di atas 6 gitu ya. Nah, dia akan secara otomatis mati. Kenapa? Karena secara kebutuhan oksigennya sudah terpenuhi. Nah, disitulah automasi itu berfungsi. Jadi EBI system selain mengukur kualitas air, dia juga sebagai kontrol untuk aktivasi si ekoaerator tadi. Sehingga apa manfaatnya? Ekoaerator ini dia akan lebih hemat ya, karena dia nggak akan nyala terus. Dia akan hanya nyala pada saat kondisi DO-nya itu di bawah 4 dan ketika di atas 6 atau di atas 7 dia otomatis akan mati. Ya, itu akan saving energi lagi kan. Iya, Jadi dia nggak akan boros gitu. Nah, kemudian masih ada. Waduh, masih ada nih. Udah berapa tadi? Udah 3 ya. 3. Ada ekoaerator yang terkoneksi dengan solar panel, kemudian ada EBI system, dan yang terakhir menariknya adalah Krustea ini juga membuat yang namanya smart energy. Nah, apa itu smart energy? Ya, waduh, pasti penasaran ya. Penasaran banget Pak ini. Nah, kayak udah segini aja udah kayaknya tingkatannya udah keren banget. Apalagi tambah 1 ini. Waduh. Nah, jadi itu luar biasa ya Krustea. Kalau startup yang lain cuma fokus ke satu alat gitu ya, satu tool. Kalau Krustea langsung ngeborong tuh 4. Ngeborong semua. Iya, betul. Aduh. Jadi yang terakhir itu adalah smart energy. Fungsinya apa? Smart energy dia ibaratnya tools box pintar ya, di mana dia bisa mengukur tuh seberapa besar energi yang
digunakan oleh ekoaerator tadi. Ya, jadi selama penggunaan ekoaerator itu akan terrecord. Oh, energi yang sudah dibutuhkan sekian. Sehingga ya, yang kendalanya aerator biasanya itu kan dia otomatis tidak otomatis ya. Iya. Nyalakan matikan dia manual ya, tergantung Iya. pembudidaya. Nah, kalau si smart energy ini dia bisa merecord energi yang sudah digunakan oleh ekoaerator tadi. Sehingga kalau misalkan dia sudah ketahuan akan sudah penggunaan energinya sudah maksimal, dia akan mengirimkan yang namanya early warning system. Jadi semacam pendeteksi gitu. Iya. Ya, pendeteksi dia akan ngasih tahu nih ke petambak, ekoaeratornya udah maksimal loh penggunaan energinya, sehingga nanti untuk memitigasi dia rusak, itu pembudidaya udah tahu duluan. Kalau rusak biaya lagi tuh. Iya, harus biasanya. perbaiki atau servis, atau kalau udah rusak ya udah harus beli yang baru kan. Nah, si Krustea itu berusaha untuk membantu petambak agar petambak itu aware bahwa ekoaeratornya udah dalam kondisi optimal dan udah maksimal nih, udah harus di repair, udah harus diperbaiki, harus dikalibrasi sebelum rusak. Nah, itu menarik banget ya teman-teman. Jadi panjang ya. Jadi intinya dalam suatu teknologi aquaculture itu adalah bagaimana membantu fungsi kerja dari sistem produksi gitu ya. Sebenarnya banyak lagi yang bisa dieksplor oleh kalian ya, teman-teman anak muda gitu ya. Mau misalkan buat startup tapi fokus di mana nih? Kan tahapan budidaya itu mulai dari tahapan persiapan, mulai dari pembelian induk sampai ke proses panen gitu ya, persiapan wadah gitu. Nah, kalian bisa pelajari kira-kira tahap mana nih yang butuh intervensi teknologi. Nah, itu akan memudahkan. Misalkan dalam penebaran benih, kita butuh benih yang seragam, ukurannya seragam. Bisa aja kalian ciptakan monitoring untuk menyeragamkan benih atau menghitung benih sehingga dipastikan data produksinya nanti akurat. Itu juga menarik. Walaupun sepertinya mungkin sudah ada ya startup yang fokus ke arah sana. Seperti itu. Oke, mungkin lanjut ya Pak. Terkait dengan teknologi digital tadi seperti IoT, itu tuh dapat membantu pembudidaya ikan juga dalam memantau kualitas air dan kesehatan ikan seperti yang dijelaskan oleh Pak Azril tadi. Nah, mungkin seberapa banyak sih di Indonesia ini sudah diimplementasikan terhadap itu? Ya, oke. Nah, pertanyaan sebenarnya udah kejawab ya. Iya, sebenarnya udah detail di pertanyaan sebelumnya ya. Bagaimana teknologi digital khususnya Internet of Things ini dapat membantu pembudidaya gitu ya tadi ya kalau tidak salah. Jadi tadi secara prinsip sudah saya jelaskan. Intinya adalah bagaimana sistem budidaya ini dia membantu proses produksi para petambak gitu ya. Dari sisi manajemen kualitas airnya, kemudian manajemen produksinya gitu ya, manajemen hama dan penyakit dan lain sebagainya. Itu intinya peranan dari Internet of Things itu di situ ya, membantu, apalagi ada automasi di situ ya, membantu meringankan ataupun membantu mengefisiensikan capital atau modal yang dibutuhkan oleh pembudidaya gitu ya. Nah, kemudian seberapa besar pemanfaatannya di Indonesia, bisa dikatakan ya pembudidaya kita mungkin kebanyakan mungkin didominasi oleh tadi skala tradisional atau ekstensif seperti itu ya. Karena kalau kita lihat data dari Kementerian Kelautan Perikanan pun perusahaan-perusahaan atau unit-unit usaha budidaya yang skalanya semi-intensif sampai intensif itu lebih sedikit dibandingkan yang ekstensif atau tradisional gitu ya, sehingga bisa dikatakan ini menjadi suatu peluang gitu ya, peluang intensifikasi gitu ya, peluang intensifikasi di mana para pembudidaya yang awalnya dia skalanya tradisional itu bisa dibantu ditingkatkan produksinya, produktivitasnya dengan apa? Dengan penerapan teknologi gitu ya, sehingga ya ini menjadi tantangan dan sekaligus peluang ya buat teman-teman mahasiswa aquaculture khususnya melihat potensi yang ada seperti itu. Kalau kami lihat mungkin untuk dari sisi Krustea sendiri masih
memfokuskan teknologinya memang masih di area Jawa gitu ya. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah sampai ekspansi ke beberapa daerah di luar Jawa seperti di Pulau Sumatera, itu sudah masuk di daerah Langkat ya, Sumatera Utara, daerah Medan, kemudian akan masuk ke daerah Kalimantan, di daerah IKN juga IKN menarik juga, gitu ya. waduh. Ya, kemudian daerah Sulawesi dan bahkan daerah Lombok ya, yang kita kenal dengan istilah kampung udang gitu ya. Jadi itu peluang-peluang yang ada dan saya rasa akan sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Kehadiran perusahaan-perusahaan rintisan teknologi ini untuk membantu kinerja produksi budidaya khususnya para petambak ataupun pembudidaya ikan gitu. Oke, Pak. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari tantangan nih, Pak. Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan teknologi di sektor perikanan itu terutama di daerah terpencil seperti yang dikatakan tadi bahwasanya ada panel surya itu tadi, Pak. Nah, mungkin selain dari panel surya nih, Pak. Ya. Mungkin ada gitu. Ya, kalau tantangan dalam penerapan teknologi tentu salah satu yang menjadi PR adalah mohon maaf, kemampuan adaptasi teknologi masyarakat kita ya. Saat ini mungkin bisa dikatakan literasi digitalnya ini masih sangat-sangat perlu pendampingan seperti itu. Kenapa? Karena ya bisa tidak dipungkiri gitu ya, banyak para pembudidaya ataupun petambak gitu ya yang pegang HP aja mungkin baru belakangan ini gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi teman-teman startup teknologi gitu ya untuk bisa bagaimana hadir di tengah masyarakat untuk membantu para pembudidaya ya untuk bisa tetap update terhadap informasi-informasi maupun teknologi, sehingga saya rasa penting sekali yang namanya startup itu dia punya yang namanya lokal hero. Nah, lokal hero ini ibaratnya ya orang-orang lokal yang dipekerjakan oleh teman-teman startup untuk mendampingi para pembudidaya untuk menggunakan teknologi gitu ya. Karena ini pasti akan menjadi kendala gitu ya ketika pembudidaya yang mohon maaf pegang HP aja mungkin baru-baru ini kemudian dikenakan teknologi, mungkin akan agak kaget gitu ya. Nah, pasti itu, Pak. Jadi sehingga memang butuh pendampingan gitu ya, butuh namanya lokal hero sehingga para pembudidaya merasa percaya diri gitu ya, dan pada akhirnya juga mereka tidak kagok gitu ya. Teman-teman pembudidaya juga pada akhirnya merasa ini betul-betul bisa digunakan, bisa dimanfaatkan, dan yang paling penting sustain. Nah, bisa digunakan secara terus-menerus gitu ya. Selain itu juga saya rasa di satu sisi teknologi itu menarik teman-teman ya, akan banyak membantu, tapi ya tidak dipungkiri adalah dia dalam tanda kutip costly gitu ya, harganya juga lumayan gitu mahal ya. pasti, Pak. Ya ini yang menjadi kendala di kita adalah bagaimana kita menerapkan suatu inovasi teknologi, tapi di sisi lain juga ini membutuhkan modal atau kapital yang cukup besar gitu ya, karena teknologi ini ya juga memang tidak murah seperti itu. Tapi tenang aja, pasti banyak inovasi-inovasi yang difikirkan oleh teman-teman founder para startup itu, memikirkan gimana caranya bisa menghasilkan teknologi yang tetap affordable, artinya bisa dijangkau oleh pembudidaya. Mungkin dengan beberapa skema-skema yang bisa ditawarkan oleh para perusahaan teknologi kepada para pembudidaya. Nah, misalkan kalau misalkan harganya lumayan mahal ya mungkin bisa dibuat sistem cicilan gitu ya, sistem cicilan atau sistem seperti apa sehingga betul-betul membantu para pembudidaya untuk menerapkan teknologi. Tapi memang harus dipastikan kalau teknologinya ini benar-benar proven gitu ya, benar-benar membantu sehingga ketika mereka sudah invest modal gitu ya, harapannya mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka dengan peningkatan produksi gitu ya. Sehingga dengan peningkatan produksi itu mereka bisa spare keuntungan itu untuk pembayaran teknologi yang mereka invest gitu ya. Nah itu, jadi itu yang menjadi tantangan juga. Selain itu saya rasa adalah, apalagi kita bicara renewable energy, solar panel, itu salah satu teknologi yang cukup mahal gitu ya, cukup mahal, dan memang ini butuh yang namanya supporting dari pemerintah gitu ya. Jadi kalau di negara-negara maju memang
mereka tends to agree with this solar panel gitu ya. Karena dari sisi pemerintah juga mensupport untuk subsidi seperti itu. Iya. Nah, ini juga menarik kalau memang kita mau kembangkan ke arah renewable energy, maka harus betul-betul mendapatkan support dari pemerintah juga. Karena ini teknologi yang lumayan mahal, sehingga ada Betul, subsidi dari pemerintah, dia juga akan membantu penerapan ataupun implementasi teknologi di kalangan masyarakat, khususnya para petambak atau pembudidaya udang gitu ya. Dan ya, yang saya rasa itu sih 3 poin tadi. Yang pertama adalah literasi digital teknologi yang masih perlu didampingi para user, para pembudidaya gitu ya dalam mengakses teknologi. Kemudian yang kedua adalah tentu biaya ini menjadi tantangan, sehingga butuh skema-skema yang menguntungkan ya, menguntungkan bagi para pembudidaya juga para perusahaan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah dukungan pemerintah gitu ya, subsidi, pendukungan infrastruktur, ya, dukungan kebijakan ini juga menjadi sangat-sangat penting. Nah, jadi yang terkait poin terakhir itu mungkin kolaborasi juga ya antara akademisi, industri dan juga pemerintah juga. Ya. Nah, itu tuh bakalan dapat mempercepat digitalisasi dari sektor perikanan tersebut. Nah, Ya. mungkin dari kolaborasi tersebut sekarang itu sudah terrealisasikan atau belum sih Pak sebenarnya? Nah, kalau kita bicara kolaborasi, collaboration is a key ya. Jadi kunci dalam suatu idea innovation itu adalah bagaimana bisa diterapkan. Tentu kita butuh yang namanya kolaborasi. Gitu ya. Jadi tanpa ada kolaborasi dengan multi stakeholders, let's say tadi hanya perusahaan industri atau teknologi dengan para petambak saja, saya rasa tadi itu akan sangat kesulitan. Karena tadi ada biaya yang lumayan mahal, ada perlu pendampingan teknologi, kemudian perlu infrastruktur, perlu dukungan kebijakan, sehingga peran pemerintah ya itu menjadi penting gitu teman-teman. Jadi pemerintah juga sangat-sangat concern terhadap isu sustainability ya, keberlanjutan, di mana salah satu yang bisa diterapkan atau bisa di-achieve towards sustainable aquaculture adalah dengan penerapan teknologi. Nah, itu saya rasa menjadi titik penting juga atau poin penting bagi pemerintah untuk memberi dukungan dalam penyediaan regulasi kah ya, kemudian tadi ada supporting finansial atau subsidi gitu ya, dan infrastruktur pendukung lainnya ya. Kemudian ya itu sih saya rasa. Dari sisi akademisi ya, kita sebagai akademisi juga penting sekali untuk bisa berkolaborasi dengan para user gitu ya. Apalagi kita di dunia aquaculture pasti sangat-sangat erat kaitannya dengan para pembudidaya gitu ya, para pembudidaya, perusahaan-perusahaan, sehingga saya rasa ini menjadi menarik gitu ya. Kalau misalkan riset-riset para akademisi ini diarahkan dengan melakukan kolaborasi dengan industri. Nah, kolaborasi dengan industri sehingga betul-betul akan kelihatan needs ataupun kebutuhan dari usernya, sehingga nanti akan membantu industri ini memprovide apa sih yang dibutuhkan oleh user, apa yang dibutuhkan oleh para petambak gitu ya, sehingga bisa dikatakan riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti maupun para akademisi gitu ya, termasuk peneliti juga di dalamnya, adalah menghasilkan hasil-hasil riset yang betul-betul solving the problem ya, menyelesaikan masalah-masalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh para pembudidaya gitu ya, sehingga tidak berakhir at the end hanya publikasi saja, paper saja, tanpa ada pengimplementasian atau ada ada penerapan di masyarakat gitu. Oke, dari diskusi kita kali ini tuh kita bisa melihat bahwa teknologi itu memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor perikanan tersebut. Oke, Pak Azril, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, apakah ada saran ataupun pesan nih untuk pelaku usaha perikanan, akademisi, ataupun pemerintah terkait digitalisasi di sektor perikanan ini nih? Oke. Nah, mungkin sebagai closing remark ya. Jadi yang pertama untuk para pembudidaya atau para pelaku usaha ya industri aquaculture, tentu di era digital saat ini menjadi peluang yang besar untuk bisa membantu Bapak Ibu
membudidaya ikan untuk bisa meningkatkan produksinya, salah satunya adalah dengan terbuka terhadap kemajuan teknologi, karena ini betul-betul bisa membantu peningkatan produktivitas, kemudian bisa tetap ramah lingkungan gitu ya, dan tetap profit gitu ya. Jadi kita bicara pilar sustainability ya, Iya. people, planet, dan profit gitu ya. Jadi tiga-tiganya dapat gitu ya. Nah kemudian dari sisi akademisi maupun dari mahasiswa sendiri ya, saya mengajak teman-teman untuk selalu keep updating regarding the information yang berkembang di sektor aquaculture. Saya rasa ini menjadi suatu peluang yang besar buat kita semua untuk ayo kita coba cari peluang-peluang riset yang memang betul-betul dibutuhkan gitu ya, yang betul-betul tadi memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya ya. Sehingga kita hadir sebagai problem solver gitu ya, orang-orang yang mampu memberikan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi di lapangan gitu ya. Kemudian dari sisi government, dari pemerintah juga ini saya rasa menjadi penting sekali kolaborasi di mana pemerintah juga bisa mensupport dari dari kebutuhan-kebutuhan riset para peneliti maupun akademisi gitu ya. Kemudian bisa memberikan semacam pendampingan ya, ada penyuluh-penyuluh perikanan ya, kemudian ada dinas-dinas perikanan, dinas kelautan yang terkait, itu juga membantu diseminasi teknologi, itu menjadi sangat-sangat penting. Kemudian dari sisi industri sendiri, saya rasa ini perlu dipikirkan gimana caranya menghasilkan teknologi yang berkualitas tapi harganya juga terjangkau gitu ya. Karena tadi kita kembali ke sistem budidaya yang masih secara tradisional yang mostly banyak diterapkan di Indonesia, sehingga kita coba membantu para petambak-petambak atau pembudidaya kecil ini untuk bisa tetap sejahtera gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah apa lagi? Udah ya? Dari akademisi, dari peneliti, dari government, dari industri sendiri, saya rasa sudah semuanya, dan mudah-mudahan menjadi suatu hal yang baik dan menarik untuk kita terus pikirkan gitu ya, karena tanpa adanya perhatian atau concern kita terhadap keberlanjutan, maka kita tidak bisa memikirkan bagaimana anak cucu kita ke depan gitu ya, untuk bisa merasakan apa yang saat ini kita rasakan. Nah, jangan sampai menjadi akhir dari suatu era gitu ya, sehingga perlu kita memikirkan people, planet, dan profit. Jadi sistem aquaculture itu bisa menguntungkan, bisa aman terhadap lingkungan, dan juga bisa memberdayakan masyarakat. Ini itu. Oke, terima kasih banyak Pak Azril atas waktu dan wawasannya yang sangat berharga kali ini. Saya yakin pendengar di sini juga mendapatkan banyak insight yang menarik dari diskusi ini. Nah, buat Aqua Friends yang punya ide ataupun masukan dari topik lain juga, kamu jangan ragu buat sampaikan ke Himakua juga ya. Nah, saatnya dari kami undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga ikuti terus podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat berinovasi, dan salam sukses untuk kita semua.